Kalau kemarin kita sudah bahas board dari brand Ronix ini, nah kali ini kita akan bahas mesin impact driver. Untuk tipenya adalah 8906K. Kalau ada K di belakang berarti include dengan baterai dan juga chargeran. Kalau hanya angka doang 8906 berarti bare tool atau unit only. Seperti yang saya katakan di konten boardnya kemarin, saya memang belum kenal dengan brand ini ya. Kalau brand ini dipasarkan secara global, saya juga belum tahu. Tahunya juga dari channel abang-abangan. Setelah Om Ai ulas brand ini, saya jadi tahu juga kalau brand Ronix ini memang dipasarkan secara global. Dan setelah saya gunakan boardnya kemarin, ini saya afirmasi lagi kepada kalian bahwasanya memang brand Ronix ini dipasarkan secara global. Dari websitenya juga jelas ya. Kalau kalian mau tahu produk-produk apa aja yang dipasarkan oleh Ronix ini, silakan cek ke websitenya. Banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Nah, di konten kali ini kita fokus ke mesin impact drivernya. Bagaimana dengan kualitasnya? Apakah sebagus boardnya kemarin? Kalau penasaran, stay tune, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Seperti biasa, kita spill dulu apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produknya, ya sama persis dengan boardnya kemarin. Pembedanya hanya gambarnya saja. Kalau di board, gambarnya sudah pasti board. Ini impact driver, nggak mungkin gambarnya Gerinda ya. Oke, langsung saja kita buka ya. Apa saja yang kita dapatkan pada paket pembeliannya. Ini ada koper lagi di dalamnya ya teman-teman ya. Untuk kopernya sendiri, sama dengan koper boardnya kemarin. Sama persis untuk bentuknya, kualitasnya juga sama ya. Langsung saja. Nah, di sini kita mendapatkan buku panduan penggunaan. Buku panduan penggunaannya ini bahasa Inggris ya. Jadi silakan dibaca-baca agar tidak salah menggunakannya nanti. Lalu dapat 2 baterai. Baterai 2Ah 20 volt. Dapat docking chargeran sama dengan docking chargeran board. Dapat klip juga. Dan terakhir mesin impact drivernya. Nah, kalau dari bentuknya sendiri, nih kalian lihat sendiri ya. Bentuknya ini sih menurut saya belum ada mesin impact driver dari brand lain yang menggunakan model yang sama ya. Ini garis desainnya mirip-mirip dengan bor ya. Nih, garis desainnya mirip dengan bor. Bornya kemarin sama seperti ini. Jadi khasnya Ronix ya, ada seperti tajam seperti ini nih di bagian bumper karetnya. Oke, itu saja ya yang kita dapatkan pada paket pembeliannya. Untuk build quality, yang pertama baterai ya. Baterainya ini sama persis dengan baterai bor yang kemarin kita sudah ulas. Sama. Untuk bentuknya sama, lalu dari material bahannya juga sama. Ya untuk informasi saja ya. Baterai Ronix ini satu baterai bisa untuk semua power tool cordless yang menggunakan baterai 20 volt. Atau istilahnya itu power share ya. Satu baterai untuk semua power tools. Nah, untuk chargeran, ini juga sama material bahannya ya. Bentuknya sama, material bahannya sama, untuk speknya juga sama. Jadi tidak usah kita bahas juga. Menu utama kita, unit mesin impact drivernya. Secara desain sih saya nggak ada masalah ya. Ini preferensi masing-masing. Ya ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kalau dari saya sendiri sih ya oke ya. Desainnya sih terlihat futuristik gitu ya. Terlihat kekinian. Untuk material bahan plastiknya jelas bagus teman-teman. Jelas bagus ya. Nggak kaleng-kaleng lah. Brand global nggak mungkin menggunakan plastik ember ya. Nah, jelas bagus. Lalu untuk tingkat finishingnya juga jelas rapih ya. Jelas rapih. Tidak ada plastik yang lebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Dan untuk gripnya ini enak ya. Gripnya ini enak di tangan. Seperti bornya juga kemarin ya. Di sini nih, di bagian gearbox dilengkapi dengan karet juga. Jadi kalau terjadi slip, tidak langsung kena ke gearboxnya atau kena tangan kita. Ada karet yang melindungi di sini. Secara build quality menurut saya sih oke ya. Terakhir kita akan lihat untuk reversible-nya. Nggak ada masalah ya. Untuk trigger, apakah responsif atau tidak. Triggernya juga responsif, nggak ada masalah ya. Yang paling saya suka dari Ronix ini adalah memasang baterainya. Itu smooth banget ya. Smooth banget gitu loh. Enak banget rasanya. Pas gitu ya. Nih, pas. Tidak goyang-goyang dia. Overall untuk build quality, jempolan ya. Untuk fitur, yang pertama anvil-nya ini tinggal dicolokin saja seperti ini ya. Nah, sudah mengunci. Untuk melepasnya tinggal tarik seperti ini. Seperti anvil impact driver pada umumnya ya. Lalu, di sini ada LED light. Ada LED light.
Dan ini tidak ada sensor cahaya seperti bornya kemarin ya teman-teman ya. Kalau bornya kemarin kan ada sensor cahaya, jadi LED LED-nya tidak akan menyala apabila di tempat yang terang ya. Nah, ini nggak ada. Lalu ada reversible putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya di tengah dia akan mengunci trigger. Ada variable speed pada triggernya, semakin dalam kita menekan maka kecepatannya akan semakin kencang. Nah, di sini ada pilihan ini. Pilihan untuk kecepatannya ya, kecepatan dan juga torsi nih. Nih, ada pilihannya. 1, 2, 3. Ada 3 tahap di sini. Jadi enak nih kontrol tenaganya ya. Nah, yang B ini apa? B ini fungsinya seperti impact wrench ya. Jadi apabila kita arahkan ke putaran ke kanan ya untuk membuka, nah dia akan berhenti seperti mesin impact wrench. Nah, tidak menyala ya, padahal triggernya masih saya tekan. Nah, kalau dimatikan, nah dia menyala terus. Nah, kalau dinyalakan, nih ya, ada tanda merah di angka 3. Nah, seperti fitur pada impact wrench. Lalu pada baterai, jelas ya, ada indikator baterai, karena baterainya sama dengan baterai bor kemarin. Untuk spesifikasi, langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi, karena chargeran dan baterai ini sama dengan baterai bor kemarin ya, jadi tidak usah kita ulas lagi secara terperinci. Dan untuk mengisi baterai dari 0 sampai dengan penuh 100% itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Baterai 2Ah ya, menggunakan chargeran standar. Kalau menggunakan chargeran yang 4 ampere kemarin itu membutuhkan waktu hanya setengah jam saja untuk mengisi baterai 2Ah. Oke, langsung saja kita uji RPM. Saya akan uji di kecepatan nomor 1 terlebih dahulu. Kecepatan nomor 1 di angka 1563 RPM. Kecepatan nomor 2 di angka 2006 RPM. Kecepatan nomor 3 di angka 2430 RPM. Kalau kita lihat spek tertulis di sini ya. Spek tertulis itu maksimal RPM-nya di angka 2500. Jadi sudah sesuai dengan spek tertulis ya. Dan untuk berat ya, include dengan baterai 2Ah di angka 1,4 kilo. Torsinya tertulis 280 Nm, tapi nanti kita akan uji saja langsung. Untuk uji spesifikasi, karena di spek tertulis bisa sampai dengan 280 Nm ya, kita akan uji langsung di angka 280. Angka 280 Nm. Kita lihat apakah mampu. Sudah bunyi ya, 280. Kita naikin lah sedikit ya, kita naikin sedikit di angka 300 ya. 300. Nah, 300 Nm. 300 Nm. Kita naikin lagi ya. Mana tahu mampu ya kan. Kalau nggak mampu ya udah. 330. Kita mentokin nih. 330 nih ya. ya. Kita lihat bagaimana performanya. Apakah mampu atau tidak. 280. Oke, 280 bisa ya, bisa kebuka. 300, kita coba 300.
300. Masih bisa 300. 330 kita coba ya. Ini jangan dicoba ke mesin impact driver kalau nanti kalian beli ya teman-teman ya. Ini hanya uji coba saja. Karena kalau membuka baut seperti ini ya harusnya menggunakan impact wrench. Oke. 330. 330 kebuka loh. 330 kebuka. Mantap ya. Mantap ini. Sebuah mesin impact driver itu harusnya enak digunakan kerja ringan ya. Nah ini ada triplek. Kita akan coba fastening menggunakan skrup ukuran kecil. Ada ukuran 1, 1,5 dan 2 inci ya. Kita akan lihat apakah enak digunakan atau tidak. Di sini saya menggunakan kecepatan dan torsi yang paling rendah ya. Yang nomor 1. Yang nomor 1. Yang pertama skrup ukuran 1 inci. Wes, asik ya. Asik teman-teman. Tenaganya pas. Iya. Tenaganya pas ya. Skrup 1,5. Oke. Kita coba lagi. Enak ya. Untuk kerja ringan, enak, nggak ada masalah ya. Skrupnya masuk dengan sempurna tanpa merusak medianya. Sekarang kerja yang agak berat, saya menggunakan skrup ukuran 3 inci ya. Medianya kayu mahoni. Wes, menggunakan kecepatan nomor 1 ya. Masih menggunakan kecepatan nomor 1. Enak masuknya, nggak ada kendala ya. Pukulan impactnya terasa mantap. Saya ubah ya ke kecepatan nomor 2. Kecepatan nomor 2 ya teman-teman ya. Kita lihat bagaimana. Oke, enak sekali ya, enak sekali, smooth sekali. Kita coba sekali lagi. Pukulan impactnya pas ya, pas pukulan impactnya. Sekarang kita ubah ke kecepatan nomor 3. Ini kecepatan nomor 3 ya. Apakah masih enak? Cepat sekali teman-teman, cepat sekali dan enak masuknya ya. Oke. Sekarang kita coba keluarkan nih. Oke. Impactnya itu enak ya. Lihat nih, tidak ada yang patah. Biasanya itu kalau menggunakan 20 volt ya, tenaganya kan keras ya. Nah, biasanya mematahkan pangkalnya ini. Nah, ini nggak ada yang patah nih. Keluarnya juga smooth sekali. Sekarang kita coba kerja yang agak lebih berat ya, menggunakan skrup yang panjangnya ini 10 cm. Medianya masih sama. Kita coba di kecepatan nomor 3. Cepat sekali ya. Impactnya saya suka ya. Pukulannya itu pas. Enak teman-teman. Enak.
Tidak ada slip sama sekali ya, tidak ada slip sama sekali. Menggunakan skrup kecil, tidak ada slip. Menggunakan skrup besar seperti ini, tidak ada slip juga. Mantap. Sekarang kita coba kerja lebih berat lagi. Saya akan coba masukkan skrup dengan panjang 13 cm menggunakan kunci sok ukuran 13 mm di sini. Medianya masih sama. Kita lihat bagaimana performanya, apakah mampu atau tidak. Ya kalau dari torsi sepertinya mampu ya. Oke. Tidak perlu ditekan, hanya menggunakan satu tangan saja sudah enak ya. Tidak perlu ditekan. Sekarang kita keluarkan nih. Wush, enak, asli enak ya, asli enak teman-teman. Performanya oke, tenaganya oke, digunakan untuk kerja ringan oke, kerja berat oke juga. Sekarang kita ukur suhunya ya. 43 masih normal. 46 masih normal juga. Baterai di angka 38 masih normal juga untuk suhunya. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas sebuah impact driver dari brand Ronix ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda atau punya pendapat yang berbeda dari saya, nggak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Untuk build quality, udahlah ya, bagus pokoknya. Nggak usah kita bahas panjang lebar. Untuk fitur semuanya bekerja dengan baik, tidak ada masalah sama sekali pada saat saya gunakan tadi. Untuk spek sesuai dengan yang tertulis pada spesifikasinya ya. Tertulis di sini sesuai dengan yang kita uji tadi. Untuk performanya, nah ini nih. Ini jempolan nih ya. Asli, ini jempolan teman-teman. Dipakai kerja ringan, nggak susah dikontrol. Lalu dipakai untuk kerja berat juga tenaganya mumpuni. 330 Nm di lahap. Tapi kalau kalian beli nanti, jangan digunakan seperti yang saya tadi lakukan ya teman-teman ya. Itu hanya untuk pengujian saja di angka 330 Nm. Nah, menurut saya ini adalah salah satu mesin impact driver yang paling nyaman digunakan. Selama saya menggunakan banyak mesin impact driver, ini salah satu yang paling nyaman. Dari user experience juga jempolan, dan apalagi baterainya power share dengan power tool cordless dari brand Ronix lainnya yang menggunakan baterai 20 volt. Kalau kalian sedang mencari mesin impact driver yang multi-purpose atau untuk segala kebutuhan, mungkin ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Untuk kerja kayu saya rasa sangat-sangat oke, dan untuk perbengkelan menurut saya juga masih bisa. Untuk harga yang ditawarkan di official store-nya Ronix di Tokopedia adalah 1,7 juta ya untuk harga pre-order. Dan untuk harga segitu menurut saya sih dengan kualitas seperti ini sudah murah itu ya, 1,7 dengan kualitas seperti ini murah menurut saya teman-teman. Kenapa saya katakan murah? Alasannya coba kalian bandingkan dengan brand global lain yang kualitasnya sama seperti ini. Coba kalian bandingkan ya. Ini menurut saya sih di angka 1,7 sudah murah. Kalau barangnya ready ya, kalau barang ready dan harganya jadi naik kisaran di 2 juta ke bawah, menurut saya sih masih wajar sekali menurut saya. Nah, kalau kalian mau ikutan pre-order biar dapat harga yang murah, link pembeliannya ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.